Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Sobat Logistik, jumpa lagi kita di acara podcast Rumah Logistik. Kali ini Tum, kita kedatangan tamu spesial Tum. Iya. Tetangga asosiasi. Tetangga ya. Banyak yang nggak tahu Tum. Kali ini kita kedatangan dari teman-teman DPW ISAA Jawa Timur. Siap. Tapi sebelum kemana-mana Tum, kalau ISA itu apa sih katanya? Sebelum kemana-mana ini, apa sih katanya ISA itu? Indonesia Shipping Agency Association. Asik. Kita ini asosiasi paling Paling muda. paling junior, Anak paling bontot lah. anak paling bontot. Makanya banyak yang nggak dikenal. Hanya Tapi kita tetap belum dikenalin. cuan. Kita belum kenalin juga nih. Oh, iya. Siapa nih ketuanya nih? Jadi gini, di sebelah saya kebetulan ini ada namanya Mas Sahda Saifah Oke. sebagai Ketua Umum DPW ISA Jawa Timur. Dan Mas Saifah ini nggak sendiri tuh, ditemui sama Mas Rahandi Satria sebagai Wakil Ketua DPW ISA Jawa Timur. Siap. Dan saya sendiri juga tidak sendiri juga, saya ditemani oleh ketua saya sendiri, Bapak Sebastian Wibisono. Selamat sore. Assalamualaikum tangan. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Sehat Om? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat. Apa masih ada apa nih, bawa nastar, bawa ketupat ini? Kayaknya tambah gendut aja kita nih ya. Iya tuh. Setelah Ini saya puasa spesial ya. pakai baju baru ini tuh. Oke. Lalu, nah kita mulai masuk ke kira-kira udah mulai podcastnya loh Tum, ya. Kita langsung aja Iya. ya sessionnya. Seperti tadi yang bicara di awal, ISAA itu bagaimana sih awal mulanya tuh? Terbentuknya kira-kira seperti gimana? Setahu saya, karena saya kan ngejabat di Ketua DPW Jatim ini kan 2023. Siap. 2023 karena ketua sebelumnya Pak Romzi di tahun 2017 sampai 2022. Oh Pak Romsi ya. Ya, Pak Romzi. Setahu saya ISAA itu terbentuk 2016, 2016, tapi secara notaris segala macam di 2017. 2017. 2017. 2017. Legalnya. Ya, legal 2017 kita running pertama. ISAA itu wadah untuk perusahaan pelayaran keagenan yang tidak punya kapal. Oh keagenan tapi tidak punya kapal. Tidak punya kapal, diakomodasi dengan ISAA. Ya. Dan izinnya juga berbeda. Kalau INSA kan pakai siupal. Siupal. Kita siup kakak. Siup kakak. Baca betul surat izin usaha Kagenan kapal. keagenan kapal. Siup kakak. Siup gitu. kakak. Dan ISAA itu banyak anggota-anggota yang sebelumnya di INSA juga Oh juga ikut. ikut. Oh gitu. Iya, karena Jadi kan shifting ada, sekarang, iya, karena kan shifting. ada peraturan, peraturan. peraturan baru bahwasanya untuk endorse 2 tahunan INSA kan harus punya kapal. Oke. Betul. Berarti ini permen ya, Iya. peraturan menteri. Keputusan ISA ini dari permen atau dari Dari undang- permen. Permen ya. Hubungan. Oke. Permen lalu. Kalau boleh tahu permennya nomor berapa nih Pak? Dan lahirnya tanggal berapa tuh permennya itu ya? Kalau boleh Setahu saya Nah ini. Buka Itu Google, dulu, buka, ya. buka Google. melalui peraturan Menteri Perhubungan nomor 11 tahun 2016. Oh berarti permen nomor 11 tahun 2016. 2016. 2016. Cuman mungkin bisa saya tambahkan itu ISA itu termasuk awalnya itu sudah diatur di Undang-Undang 17 tahun 2008 tuh. Oh gitu ya. Berarti Tentang, sudah ada di dalam pelayaran, undang-undang pelayaran betul, ya. Undang-undang pelayaran dan Oke, diperbarui di Undang-Undang nomor 66 tahun 2025 seperti itu. Oh yang Biasalah, terbaru. kalau ada newborn itu kan selalu ada lah. Selalu ada. Makanya dari 2008 sampai 2016 ini kan Enggak, Biasalah. yang bikin mungkin menarik ini adalah sebenarnya INSA, ya mungkin ini sedikit meremeh dikit nggak apa-apa ya. nggak apa. Antara INSA dengan ISA ini kan mungkin kuenya mungkin sedikit sama. Cuman perbedaannya adalah ketika INSA itu keagenan harus memiliki kapal, dengan ISA tidak memiliki kapal. Seperti itu ya, Pak Iya, Ketua ya? betul. Lah kira-kira waktu awal-awal berdiri itu ada gesek-gesekan nggak sih? Kira-kira mungkin dari sana, wah aku harus punya kapal, situ nggak punya kapal nih. Nah, itu Sampai gimana? sekarang pun masih. Masih tuh ya. Masih. Gesekannya tidak seperti awal dulu. Tidak sehebat dulu mungkin. Jadi sekarang gini, ibaratnya orang ada yang baru gitu, suami istri ada pasangan baru ya atau Iya. gesekan Kawin dulu. lagi. Tapi sekarang ya udah Sudah melebur lah ya. melebut tapi ya adalah rasa Jadi gini. Tadi Pak Wibi bilang kawin lagi. kawin lagi, jangan kawin lagi. Rujuk lagi Rujuk. gitu loh. Perumpamannya kok menarik ya perumpamannya. Jadi saya mau nanya nih, jadi sebetulnya kalau kita bicara proses bisnisnya itu sendiri ya, Iya. sebetulnya gimana sih kalau SAA ini sebetulnya? Kalau
sebenarnya gini, kenapa kok ada terbitnya SAA itu mungkin saya menambahkan dari Pak Ketua saya tadi bahwa memang ini kan apa namanya menginginkan. Jadi gini, dulu itu kan memang sebelum adanya siup kakak ini, dulu itu di tahun 2000 ke bawah itu semua orang asal ada siup bisa jadi agen. Siu biasa atau siupal? Siup biasa. Oh, siup biasa. Kemudian di 2005 itu ada peraturan keagenan harus punya kapal. Ya. Ini kembali lagi ke tahun di bawah tahun 2000, cuma lebih harus ada legalitas. Kalau dulu siup itu sudah biasa jadi keagenan. Tinggal bergeraknya di bidang apa? Jasa keagenan. Jasa keagenan. Itu dulu tahun 2000 ke bawah itu banyak. Kemudian di 2005 pemerintah mengadakan memperketat lagi peraturan karena menjamurnya keagenan. Akhirnya disyaratkan harus punya kapal. Itu akhirnya banyak yang masuk INSA. Makanya itu banyak anggota INSA ini kadang yang nggak punya kapal tapi jadi anggota INSA. Makanya diperketat lagi dengan endorsement sekarang. Di endorse, diseleksi lagi sama pemerintah. Disaring lagi nih mana cluster nih ya. Lah untuk mengakomodir yang nggak punya kapal ini makanya dibentuklah ISAA. Dan itu memang perjuangan senior-senior kami atau sesepuh-sepuh kami di Jakarta waktu itu mulai tahun 2008 sudah berjuang. Termasuk Pak Romzi juga. Termasuk Pak Romzi. Pak Haji Yuswandi yang sekarang ketua umum APBMI itu berjuang juga itu. Oh, itu bagian dari tokoh tokoh gitu ya. Tokoh sebenarnya founding father-nya lah. Nggak jauh dari lingkaran asosiasi di Palabuhan. Tapi ada satu kata penting tuh. Berarti ini ada potensi anggota INSA ada yang tidak memiliki kapal berarti. Karena pemerintah membentuk perusahaan baru seperti ISAA. Karena melihat ada potensi itu ada anggota INSA, Siupal yang tidak memiliki kapal sehingga tidak bisa melakukan endorsement 2 tahun. Seperti itukah? Betul. Nah, ini berarti menarik, Tom. Berarti kan ya istilahnya fair lah. Kita kan mau cari kue bersama tapi ya diakomodir juga di undang-undang tuh. Jadi kalau menurut undang-undang nih jadi INSA nanti bisa mengageni tapi kapal sendiri, kapal milik. Seenggaknya kapal sendiri bisa. Kapal sendiri masih bisa diageni, tapi untuk Inkotom ini sangat luas kan. Iya betul. Jadi maksud pemerintah itu lebih fokus, INSA itu lebih fokus ngurusi mengelola kapalnya untuk memberikan level service level yang lebih bagus. Maksudnya dari pemerintah begitu. Makanya yang keagenan ini keagenan juga lagi khusus keagenan. Ini pun kita harus banyak diseleksi juga di film ya. Banyak agen-agen ini yang juga sama kayak aja gitu. Nggak ada kegiatan berdirikan tapi vakum. Akhirnya diseleksi lagi. Jadi melalui endorsement juga modelnya. Tadi sudah history aturan dari pemerintahnya jelas. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang ini anggota yang ada di Jawa Timur sendiri berapa jumlahnya? Nah, ini Pak Ketua ini. Yang Pak data Ketua nih Jawa Timur atau Surabaya deh pada. Iya, kalau Jawa Timur pasti lebih concern ke Surabaya karena kita punya cabang di DPC Gresik, DPC Probolinggo sama DPC Tanjung Pakis yang meliputin Lamongan, Tuban sama Pacitan ya. Di Lamongan, Tuban, Pacitan, masuk Tanjung Pakis. Tanjung Pakis, DPC Tanjung Pakis. Berarti DPC ya Pak DPC. ya? Okay. Kalau DPW Jawa Timur, anggotanya sesuai dengan KSUP itu ada sekitar 100-an lebih ya, 100 lebih. Tapi yang daftar ke kita. Nah ini yang daftar. Kok kayak penyakitnya sama ya ini? Aku rasa penyakit kasusnya sama lah. Sama. Dan itu masalahnya itu aja. Iya, 40-an lah, 40-an sampai 43 lah. Berarti anggota yang aktif lah ya, mau mendaftar, melakukan kegiatan-kegiatan. Berarti dari 100-an yang kedeteksi, hanya kira 40-an yang aktif ya Pak Ketua? Betul. Oke. Terus yang kedua, kira-kira untuk mengageni sebuah kapal, ada nggak perbedaan antara yang mengageni adalah anggota ISA atau yang INSA? Ada perbedaan nggak kira-kira? Maksud penanganannya? Nggak ada, sama. Nggak ada, berarti sama ya? Berarti secara SOP sama ya? Sama. Hanya legalitasnya saja yang dibedakan. Kadang-kadang kita lupa ini bagian dari penting loh, karena Surabaya ini kan juga hub-nya yang cukup besar ya. Betul. Jadi alur ini, semua yang mengadakan pandu dan sebagainya ini sebetulnya keagenan ini Pak. Kecepatan masuknya kapal, kondisi safety-nya kapal masuk ke Surabaya, ini semua adalah campur tangannya SA atau keagenan ini sebetulnya kan. Setuju tuh. Tarif juga harusnya kita dilibatkan karena pengguna
ibaratnya kena dampak kenaikan tarif sebenarnya dari keagenan kan, apa kita harus menginformasikan ke prinsipal. Iya. Tapi untuk saat ini udah dibantu juga untuk tarif. Sampai sekarang kita masih berjuang. Berjuang, oke. Berjuang. Makanya Saya saya berharap tarif nggak adanya mau nih, saya nggak tahu nih soalnya. berharap dengan adanya podcast ini dari LPDPW Jatim nih, mungkin dari Menteri Perhubungan, tolonglah. Ada atensi lah. Ini ada organisasi baru, bibit baru yang minta pertolongan. Jadi kita diberi kesempatan yang sama dengan INSA. Karena kalau INSA ini kan kepentingannya ke ship owner. Tapi sedangkan kok tarif dolar, itu lebih ke keagenan. Betul. Kita banyak yang ngagenin kapal-kapal asing itu ya keagenan ship KK. Ini yang sedang menjadi PR bersama ya. PR bersama. Jadi kita ini bukan terus musuhan sama INSA, enggak. Kita harus berbarengan, kita sama-sama punya tujuan yang sama. Berkolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi bahasa kerennya. Kalau kita cargo owner nggak ada urusan gitu. Nggak ada urusan. Betul. Tapi namanya approaching dari pihak-pihak DPW DPC, even di peraturan pemerintah kita belum dilibatkan, Pelindo dan instansi lainnya yang nggak bisa saya sebutkan itu masih mengajak kita kok. Dengan kedekatan kita kan. Masih ada willing lah ya. Ini ada perubahan tarif. Ini ada apa? Yuk ikut segala macam. Masih dilibatkan berarti kan. Tapi yang kadang-kadang kesel begini. Di waktu kita tanda tangan, yang lain nggak tanda tangan, nggak berlaku. Ya wes lah. Tapi kalau yang lain tanda tangan, kita nggak tanda tangan, berlaku. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, itulah resiko Jadi anak ini paling pelan-pelan. kotor. Ini berarti terkait alur ya, terkait Ya tarif channel fee podcast, termasuk channel fee, jasa tambat, pandu tunda, channel fee, terus tambat, pandu tunda. Pokoknya semua yang masalah tarif lah. iya. Arus itu gimana tuh? Masalah arus itu masih. Jadi memang, nah kalau arus ini harusnya memang gimana nih kondisi sekarang kan kita kayak masih rame dari nih masalah arus. Karangjamuang ke sini kondisinya seperti apa Pak sekarang arus? Aku mau jawab nih, lucu. Karena saya tahu, karena kalau channel fee itu kalau di containerize itu pasti yang dicaskan ke cargo owner. Betul. Kalau di keagenan Drebag dicaskan ya, ke drebag. drebag atau chemical tanker segala macam dicaskan ke owner ownership. kapal. Oh, berarti dua owner juga dapat, cargo owner juga dapat. Enggak, kan konon nggak ada hubungan. Oh, enggak, sorry. Berarti kalau kontainer itu cargo owner. Sebetulnya ke owner sih, cargo owner Harusnya cek ke lagi owner, ke kita iya. kan. Mungkin. Sebetulnya gitu Mungkin ya. begitu kayak Literaturnya. Kalau Bilbek berarti Bilbek, cargo chemical owner tanker, langsung. Owner kapal owner ya. kapal Ya lewat kita. include di freight situ. Oh. Tapi tetap aja ditagihkan kepada masuk di freight. cargo owner tuh. Makanya sama. kita kalau Iya. dicurah kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Oh, kok nggak ada nih? Karena Betul. gini, Tapi kalau in kalau container kontainer kita kan ada ya? ditagihkan Kontainer langsung. ada channel ada. Karena kan kalau kontainer kan ditagihkan langsung, kerasa. Ya, Oh iya, ada dalam DO-nya satu tuh, komposisi DO. layak Iya, ada betul. Kalau ya. di yang non kontainer itu di Breakbulk. freight, masuk di freight. Oh, Jadi nggak masuk kerasa dia cargo owner itu nggak tahu, pokoknya freightnya segini, padahal itu udah termasuk, udah udah masuk di situ. include. Owner udah sangat willing, sudah sangat experience kalau masuk Surabaya pasti ada channel fee di waktu dia offering Freight. Harga freight, tarif, freight. udah akan Udah dimasukkan. masuk. Oke. Makanya nggak ribut karena nggak kerasa langsung kan. Oh gitu. Jadi ini Pak, ini juga teman-teman anggota biar Maksud tahu biar tahu juga. nih, Jadi iya. kalau cas untuk Kontainer. alur ya. Ya. Untuk yang Bilbek itu biasanya memang langsung owner yang membayar. Include di freight. Ya, include di dengan freight. kesepakatan bahwa freightnya sudah dalam included Ya, di dalam itu. Nah, tetapi kalau in containerize itu otomatis kita langsung kan. dicas ya kalau Dicas nggak kan salah, ada channel fee ada ya. tulisannya kok channel fee kok Channel ada fee tulisannya. ya? Iya, semua pelayaran. Itu yang akhirnya kerasa kan, loh kok aku Iya. ditagih lagi. Nah, Karena secara logika ini kapal milik mereka. Habis gitu kontainer dengan berbagai banyak cargo owner. Iya. Cargo owner. Jadi mau nggak mau kalau freight mereka juga based on berapa TEU segala macam. Ya secara logika oke kalau memang ditagihkan ke cargo owner. Kalau Breakbulk kan kita kan rata-rata tramper Iya, kan. iya, Ya tramper. pasti dia akan kalau disikat ke cargo owner juga nggak akan. kecuali mau. channel fee itu dimasukkan waktu offering harga di liner kontainer itu. Oke. Nah, itu nggak kerasa. Tapi kalau si dia sudah bayar freight-nya kontainer, habis itu di sini dicas lagi, ya itu yang kerasa. Pak, kalau kita lihat perkembangan di Jawa Timur atau Surabaya sendiri ya. Kalau kita bicara keagenan, berarti keagenan bisa tahu data ya dari Bilbek maupun in containerize ya itu
berapa call sih sebetulnya rata-rata Jawa Timur ini selama 1 tahun? Ini kita ngomong Per bulan dulu aja tuh, pokoknya kok betul banyak tuh. Per bulan dulu, coba per per bulan bulan dulu. deh. Kemarin Pak KSOP waktu itu tahun kemarin bilang hampir 3 juta loh, Per tahun. tahun. komoditinya nih. Enggak, untuk calling. Call. Calling 3 kapal. juta call. Iya. Musuh Serius. Bro. Sebulan? Yang waktu dia beliau waktu Setahun kali, Bos. Iya, setahun. 3 juta calling. Iya. Itu dari beberapa Itu pelabuhan sama ya. domestik Terus apa internasional tuh, Pak? Apa di Surabaya? Jadi domestik dan internasional Iya, ya. betul. Surabaya, itu Surabaya. Iya. Lu bayangin loh. Bayang, Waktu 3 juta call. kapal seliwar 3 juta, nggak kerasa tuh. kerasa. Luar biasa. Dikalikan 100 rupiah berapa? Agak Kalau sensitif. komoditi ya. Iya, iya. Berarti ini gede juga kita punya usaha di saya. Betul. Kapalnya banyak, Bro. Betul. Potensi bisnisnya banyak. Potensi bisnisnya banyak. Tapi yang daftar juga Juga banyak. Tinggal seleksi alam saja. Enggak gini, kan sebetulnya agent ini selain untuk memandu kapal masuk, apakah ada kegiatan lain, Pak? Selain itu misalnya cruising atau Iya, apa? husbandry, cruising, Ya. banyak sebenarnya. Apa aja tuh, Pak? Skop Skupnya tuh keagenan apa ini aja tuh? sebenarnya luas. Jadi keagenan ini selain bukan hanya untuk menyandarkan atau Kapal memberangkat ya. kapal, tapi di situ ada husbandry. Husbandry service itu di situ Nggak, ship termasuk handler mungkin. ship Husbandry apa tuh? handler. Kalau bahasa ini biar Husbandry, teman-teman anggota husbandry itu tahu nih. ini kan istilah kalau ini kan terminologi saja. Ah, Kapal itu diartikan lady. Betul. Husbandry ini kayak pendampingan kayak suami gitu lah ibaratnya. Kalau ada masalah isi air tawar, jadi silah saja ini. Jadi kebutuhan kapal lah ya. Kebutuhan kapal. Jadi kayak air, kebutuhan makan Air, gitu ya. pokoknya di luar penyandaran ya. Oke. Di luar penyandaran itu cruising, Cruising. orang sakit, Cruising itu apa sih, Pak? Kalau pergantian boleh- kru. Pergantian kru. Pergantian kru, Oke. terus kru sakit, kru apa namanya, ibaratnya ada yang pasportnya mati, ya kita yang ngurusin. All around A sampai Z, agen ini ibaratnya Ibaratnya ini perwakilan wakilnya owner. owner di Beli sana spare part ya. pun agen. Kayak kantor cabang mungkin dia. Jadi Iya. itu kayak kantor cabangnya. Iya, spare part representatif itu lah. di tempat kapal sandar itu menurut saya sih. Kadang spare part kita yang beli, beli spare part. Nah kalau spare part Jadi nggak ada di kebutuhan sini, kapal ya sebenarnya. Kita nyari, ya betul. Jadi tugas pokoknya adalah menyandarkan kapal dari Tugas utamanya satu, ya. utama. menyandarkan Ini dan kan membawa tugas kapal. tambahan. Kedua mengawal kapal terkait dengan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat kapal disandar ya. Betul. Nah, terus yang lain, Pak, selain itu, Pak. Selain itu ya kadang gini, ada tem ini liner ya. Kalau temnya kapal ini liner, ibaratnya kapal breedbag tapi liner, agen ini ibaratnya disuruh owner menyediakan stevedore. Stevedore itu adalah PBM, PBM. muat. Perusahaan Jadi bongkar muat. agen mewakili owner menunjuk lokal stevedore karena temnya liner. Liner. Kayak zaman dulu, Iya, iya, iya. semua PBM yang nunjuk shipping line. Shipping line. Oh iya, bayaran iya. kan. Apa sih teman-teman pengen tahu kan biasanya main in containerized. Iya. Liner itu apa sih? Maksudnya? Liner ini masuk ya dia temnya liner in liner out. Jadi bukan liner Term liner Ya. out. Liner in, liner Tuh, out. teman-teman. Lolo apa lilo, liner in, liner out atau liner out, liner out. Itu istilahnya term di shipping practice ya. Shipping in contemnya. Jadi hook to hook lah ibaratnya hook to hook. Jadi sampai samping kapal aja, sisanya ini cargo dooring-nya itu receiver. Oh, urusannya penerima barang. Kita hanya menyediakan buruh untuk membongkar Di atas kapal ini kapal ke sampai bawah. samping kapal. Setelah ini urusannya cargo owner. Nah, ini sobat logistik, ternyata banyak baru juga nih. ilmu tem-tem ya. Iya. Ketika kapal sandar itu ada liner, terus ada Iya. apa lagi tuh, Pak? Vios. Vios, Vios. Vios itu free in out of stevedore trim. Kalau yang biasa kontainer itu berarti apa tuh? Itu linernya reguler kalau itu, karena kan Namanya liner reguler. jadi gini, liner itu disebut liner itu apabila biaya stevedore ditanggung oleh owner itu liner, dan owner dia kapal mempunyai maksudnya ya? owner kapal. Oke, oke, oke. Jadi dan ini kebetulan mempunyai tetap kan, rute tetap itu liner. Oke. Kayak kontainer sini kan dia tetap, tapi biaya stevedore yang bayar siapa? Owner. Nah, Tapi nggak semua, ya kan? Kalau yang tergantung containerized, termnya kan. kalau yang di non containerized disebut liner, itu kadang teremper, tapi dia temnya liner in, kadang liner in dimuatnya itu sana liner in, liner out. Liner out ini yang di sini owner yang Nanggung. nanggung. Oke. Liner in waktu muat yang nanggung shipper.
Liner out, owner yang nanggung. Jadi Itu perbedaannya tuh. Ya, itu ya tem-temnya ya. Agak rumit sih, karena kita kan biasa banyak kalau kita bicara Tapi ini incontem ya buat banyak. pengetahuan, Oh, iya, pengetahuan, kita bahwa pengetahuan. kapal ini juga banyak literatur yang perlu kita Enggak, paling tahu. tidak itu sekarang itu sobat logistik sudah tidak tidak terlalu susah lagi ketika dapat orderan ekspor impor, nggak perlu susah lagi untuk nyari agen gitu loh tuh. Nggak sempit kayak dulu lagi. Sekarang udah banyak ya tuh. Banyak misalnya tuh. banget. Banyak. Jadi banyak pilihan lah. Ya tinggal ya olah-olah PDN-nya lah. Sama intinya mana layanan yang terbaik karena ini jangan Betul. silakan memilih ya kan. Betul. Keagenan mana aja yang bisa lebih. Nah, kira-kira kalau DPW ESA Jawa Timur sendiri kantor di mana sih? Atau markasnya lah? Markasnya kita kan anak bontot nih ya. Bontot lagi ini. Bontot. Dan itu ngomong bontot mulu tuh. Iya, kita anak, Sama kayak gitu. kita anak bontot. Periode sebelumnya juga di kantor APBMI. bukan kantor ketua sebelumnya. Oke. Sekarang gantian di kantor saya sendiri. Oh, kantor. Boleh tahu nih alamatnya di mana nih? Iya. Mungkin teman-teman sobat logistik ya. Iya, kalau mau cari info agency Sebetulnya aku ada kapal nih. bisa di sini ya mungkin ya. Aku bisa ngobrol-ngobrol sama Alamatnya iya. Ada Asosiasi. hotline-nya. Iya. Alamatnya di Jalan Ikan Sepat Ikan Sepat. Jalan Ikan. 6 nomor 9. Ikan Sepat Surabaya. nomor 6. Sepat nomor Ikan Sepat 6 nomor 9. Surabaya. Jadi kita sekarang dapat ilmu baru nih. Ilmu baru, Bahwa betul. asosiasi ini ternyata ada lagi nih keagenan ini ya. Karena kebutuhan kita di sini biasanya kan ketika sudah di darat baru ini kita yang kerja. Iya. Ternyata tool pekerjaan itu dari mulai kapal masuk, apa yang harus dikerjain itu masih banyak. Dan ada satu asosiasi ASA itu ya. Jangan kan gitu tuh. Barusan saya di WA tuh. Loh Kak, saya kira itu INSA Kak. Beda. Nah, makanya di kalau sini ngomong agen itu soal identik dengan INSA kalau Iya, ngomong iya, agen. iya, iya. Nah, ini Karena bagaimanapun ekosistem logistik di Tanjung Perak ini adalah salah satu keluarga besar, ya toh, Iya. yang semua dari end to end kegiatan logistik, ya toh. kalau di undang-undang itu namanya adalah 11 jasa usaha pelabuhan terkait. Iya. Oke, Undang-undang iya. 17 nomor pelayaran Betul itu. betul. Nah, Itu yang Ekosistem logistik maritim ya situ. Betul. Shipper ya kan, kemudian ship owner, keagenan, BBM, receiver ya itu udah di situ ada PPJK tracking ya itu ekosistem itu. Ekosistem. sekarang saya mau nanya juga nih visi dan misinya sekarang dari ASA sendiri ya. Itu kelihatan apa yang akan dicapai di depan ini? Atau lagi diperjuangin dia apa deh yang lagi diperjuangin? Yang kita perjuangkan untuk mengajak semua pemilik Siup KK yang belum menjadi member ya, yang belum menjadi daftar Yang ke belum aktif maksudnya itu ya? yang belum Iya. daftar ke asosiasi. Ayolah sama-sama karena tanpa anggota juga kita juga nothing gitu loh. Betul. Iya betul. Nah, dan itu memudahkan kita juga memonitor bahwasanya kalau memang ada masalah dengan beberapa instansi kita juga bisa akan akomodir. Nah itu benefitnya itu dengerin. Anggota tim Ada belum aktif fasilitator nih. Iya. Kalau masalah dengan regulator. Jangan main atau dengan jangan siapa main ya. liar terus. Masa mau sampai kapan main liar terus? Protes toh gak mau masuk. Nah, protes Ah, nggak mau. susah. Betul. Organisasi hidup ini apabila anggota juga hidup. Betul, setuju itu. Anggota resmi ya, bukan tidak Yang resmi, resmi, ya. iya. Sampai banyak yang berkoar-koar, ini gimana nih asosiasi kalau macam tim-tim kita bilang kita nih udah nggak dibayar, dimaki-maki. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau jadi anggota tuh sebetulnya banyak benefitnya. Banyak benefitnya, harusnya, betul. ya. Jadi jangan hanya dilihat, waduh, Paling nggak harus liar bayar nih, semua terkontrol, ya terstruktur ya. Gitu. Tapi kembali lagi kayaknya masalahnya sama tuh sama kita masalahnya. Tapi apapun yang diopen itu enak sebenarnya. Ya. Iya, Oh betul. gitu ya. Apapun gitu. Sebetulnya. Betul. Kemana nih Aren? Enggak, ini kita juga butuh support dari instansi setempat ya, regulator setempat Ya. bahwa jangan ada mandiri, jangan ada semua jadikan satu let asosiasi. Karena apa? Ya yang diakui legal standingnya ya asosiasi. Iya, Betul. karena regulator kan sebagai pembina ya. Iya. Misalnya kepala sekolahnya kita lah. Dan Iya. regulator bermitra dengan asosiasi. Asosiasi. Jadi karena ada opsi bisa melalui itu asosiasi atau akhirnya- mandiri, akhirnya mungkin banyak orang aku mandiri aja bisa kok, Iya, mungkin betul, gitu ya. betul. Padahal lihat asosiasi ya banyak untungnya tadi seperti Iya, iya. dia omong tadi. Betul, betul. Kalau mandiri, kalau terjadi apa-apa, suaranya kurang didengar. Iya. Kenapa? Tidak ada legal standing. Betul. Kalau lewat asosiasi, Kan orang banyak. orang banyak kan begitu. Kita bisa demo. Iya. Jangan dong. Oh, jangan. boleh. Pera nggak pernah demo, Pera nggak pernah tuh. Demo masa nggak Demo apa-apa. masa boleh. Ya. Kita bisa berdiskusi sekarang ya kan. dengan iya. baik. Terkait lalu dengan kayak
tadi kalau INSA itu kan ada yang namanya bukan ngurus perpanjangan ya, endorsement kan per 2 tahun. Nah kalau ISA ini seperti apa? Sama juga. Sama. 2 tahun kita. Lalu apa syaratnya? Kalau INSA itu kan kapal, kalau ini apa ini? Ya sama, kita ada. Kita kelengkapan ya Pak Ketua. Ya, kelengkapan Jadi yang dokumentasi terbaru aja. ini mengenai manajemen mutu. Oh, manajemen mutu. Jadi itu diperketat sama ya Pak Ketua ya. Ya. Diperketat oleh Sistem kementerian. manajemen mutu. Jadi apa sih tujuannya manajemen mutu itu? Bahwa pemerintah ini pingin keagenan Indonesia ini juga mempunyai standar global. Betul, Mempunyai setuju. perusahaan-perusahaan yang proper. Yang proper punya kompetensi mempunyai di bidangnya. ISO lah ya, ISO manajemen mutu. Nah, ini yang menjadi concern pemerintah bahwa keagenan ini harus dikelola dengan baik dan mempunyai standar global. Iya, Itu tujuannya. Makanya itu sekarang endorsement itu diperketat ya Pak Ketua. Enggak semua sekarang Jadi kalau itu dulu udah gampang. jadi sekarang salah susah. satu syarat ya Pak? ya? Syarat. Oke. Manajemen mutu. Jadi laporan jadi dicek semua itu nanti di checklist. Mulai NIB dicek. Oke. Sekarang kalau dulu itu kita NIB KBLI ada 2. Dua KBLI. Oh, 2 KBLI ya? Saya lupa apa, tapi sekarang udah harus single KBLI. Single KBLI. Maksudnya 2 sekali Berarti itu apa? berbasis resiko tinggi. pasti Iya, berbeda tinggi. resiko. Tinggi. Berarti nggak bisa Nggak bisa digabung. nggak boleh digabung, Single kan? purpose, sorry, Iya. single purpose ya. Single purpose, betul. Nggak bisa. Sekarang siap kakak aja. Siap kakak, Iya, siap iya, kakak iya, aja. Nggak bisa digandeng yang Nggak bisa. macam ya kegiatan. Satu KBLI aja. Iya, iya. Nah, soalnya dengan adanya sekarang ISA ini kan marak ya. Kira-kira ada nggak sih anggota-anggota INSA ini juga membuat perusahaan yang siu kakak nih? Aku Banyak. bisiin ya. Banyak. Oh, ada ya? Perusahaan besar-besar yang Besar ya, organisasi perusahaan besar ya? Banyak. Oh, Banyak besar sub ya. kakak, banyak sub kakak. Saya kira apa motifnya? Maksudnya, Enggak, dia karena- juga punya kapal nih. Karena gini, ada peraturan pemerintah, nanti mungkin bisa di googling ya, bisa googling bahwasannya kalau yang pegang siupal, dia boleh mengagenin kapal jikalau kapalnya, misal di Surabaya, kapal harus ke Surabaya dulu, dia bisa ngagenin. Iya. Tapi kalau kapalnya dia nggak pernah di Surabaya, dia nggak bisa ngagenin di Surabaya. Oh, itu juga Ada peraturan ada itu. aturan kayak begitu ya. Oh, regulasinya googling ada itu. itu. Nah, Ya. berarti harusnya kuat dong ISA harusnya. Betul. Ya harusnya kuat. Jadi Makanya makanya banyak- yang lebih fleksibel ya. kalau gitu, Makanya banyak mengatur. perusahaan-perusahaan, apalagi containerized, dia siupal untuk urusan kapal mereka, siup kakak untuk keagenan yang ngagenin Jadi dua kapal kaki. mereka. 2 kaki mereka. Gini Apalagi deh. negara kepulauan. Nggak apa-apa kok sekarang. Iya. 2 kaki nggak apa-apa, kita udah 2 kaki. Enggak gini loh. Tinggal siu- bikin izin aja kan. Siu kan punya kapal, ngurusin kru, ngurusin kapal aja udah susah. Kalau iyalah. udah ngurus SMC DOC aja udah susah gitu loh. Oh, ribet loh itu ya. Ribet SMC DOC, bener tuh. Kapal-kapal. Kok saya tahu ini SMC DOC? Kayaknya SA juga kayaknya. Iya tuh. Dua kaki juga kelihatannya. Banyak Tiga ya. kaki. Tiga Tapi seperti disebut dari Mas Haifa, nggak aktif tuh. Aktif siupalnya tuh. Iya. Sebenarnya ISA sama INSA ini kayak kakak beradik aja. Sebenarnya kakak beradik lah. Sebenarnya dulu ya Jangan orang diomong, INSA ya orang ISA. Iya. Orang ISA dulu ya orang INSA. Ya sekarang ini kita tinggal berkolaborasi. Kolaborasi aja lah. Untuk memajukan industri maritim di Indonesia. Ya, Yang intinya penting bisnis itu. sudah terklaster. Terklaster. Ya. Sudah punya proses Terklaster. bisnisnya masing-masing. Gak enaknya ya apa kan? sih? Anggota ISA sekarang banyak. Heeh. Kan akibat itu banyak, tapi kan akhirnya apa? Bukan banyak secara quality, tapi banyaknya secara quantity. Quantity. Ya. Iya kan? Seleksi Betul. alam. Seleksi Seleksi alam, alam. pasti ada seleksi alam. Siap. Tapi yakin lah, maksudnya Indonesia ini kan negara kepulauan tuh. Kita prospek Kapal tuh lah pasti masih. akan banyak tuh. Mau berapapun mungkin berapa agen pasti Betul. namanya kue itu pasti terbagi lah gitu. Betul. Menurut saya gitu karena Indonesia kan berapa puluh ribu pulau Indonesia. Iya, dan kapal itu Pak, kalau jauh mereka pasti akan membagi ke terminal-terminal. Iya. Tidak satu terminal saja. Betul. Karena freight mahal ya. Iya. Bisa turun di Sumatera, bisa turun di Kalimantan. Jadi satu paket itu bisa dalam satu kapal. Betul. Gitu loh, dengan barang yang sama atau berbeda. Lalu sebutin Surabaya aja 3 juta call 3 juta kok per tahun. bayangin. Apa per coba. year? Gila, Luar biasa. kita nggak kerasa 3 juta kapal lewat per tahun Iya, itu. Itu baru Surabaya tuh. Iya. Belum kita ngomong Gresik. Iya. Gresik itu kalau ngomong Tongkang juga banyak loh Tongkang itu antar Belum pulau yang itu. tongkang, Iya, kecil-kecil, bener, kapal banyak. kayu ya. Berputar. Jadi ISA ini menurut saya walaupun asosiasi bontot tapi juga menjanjikan tuh. Ya. Prospek masih prospek. Masih prospek lah. Jadi sangat menjanjikan ya ke depan. Kalau- Tapi jangan lihat gitu loh. gitu ya. Ada wadahnya. Jadi ketika kita kadang punya ISA nih, punya perusahaan ISA, ada masalah tuh nggak usah repot-repot. Kalau datang ke customer nggak usah repot. Langsung aja. Saya ada masuk gini, gimana? Nah, bisa. itulah gunanya asosiasi gitu, Tum ya. Iya betul.
Ya itu tuh, ini sama kayak kita tuh. Siap. Masalahnya sama ya, Kurang lebih sama. tapi lebih worse kita. Enggak, masalahnya kita ini kan masih meraba, Pak. Betul. Ya kan. Kalau Alfi Ilva ini kan sudah tersettingnya sudah lama, udah mengalami badai. Kalau kita ini kan mungkin ya masih Apa, meraba. typhoon mungkin? Tapi ya memang kalau saya lihat ISA perkembangannya saat ini makin bagus, makin diakui, makin kompak antara DPP dengan DPW yang lain. Kemarin kita terakhir di Jogja ya. Jogja kita Rakernas. Rakernas. Di hotel mana Pak Ketua? Isunya apa tuh Rakernas? Iya, apa yang diangkat Itu isunya? Rakernas. Kemarin Rakernas isunya masalah imigrasi sama bea cukai ya. Imigrasi dengan bea cukai. Jadi bea narasumber cukai kemarin dari imigrasi Jakarta langsung dari pusat. Kita panggil. Terkait apa Pak itu Pak? Itu terkait Khususnya dengan bea cukai itu masalah kita ada hubungan dengan kita bea cukai ini. Apa bea cukai? Ada hubungannya dengan kita juga ini bea cukai ini Ya, kira-kira. untuk ini yang ya, bea kru-kru cukai ya. kemarin masalah apa itu Pak Ketua? Biasalah kargo. Penalti ya? Ya, penalti Oh, itu, sorted penalti itu ya. sorted Oh, ya. itu. Jadi aturannya ya. Kenapa kok dibebankan agen? Ah, gitu itu. loh. Oke. Tapi bea cukai nggak datang. Yang datang imigrasi. Jadi ini saya ingin nambahin tuh. Jadi Iya, kalau iya. misalnya ada kapal bilbek nih susut ya, itu pasti akan kena notul Pak. Betul. Kalau over itu akan dikenakan notul. Susut kena Bahkan agen. over juga Tapi kalau susut kapal, agent yang membayar. Agent yang Nah ini yang mungkin agak menurut kita sebagai ada pemain toleransi ya. nggak? Maksudnya apakah susut hanya 0,5. 1 ton? 0,5. lebih dari over dari 0,5. Kadang-kadang banyak pihak-pihak prinsipal kita owner kapal, wah ya, discharge itu yang Itu aturan ada di Indonesia atau di dunia ya? Kurang tahu Indonesia ya. aja mungkin. Indonesia aja. Jadi sampai tanya, kenapa yang bongkar pemilik barang, trackingnya bukan kapal yang range, Iya. kita punya hasil survei, final survei di loading port is segini, kok bisa susut kita yang dicas? Nah ini yang sekarang Ini jadi PR sih. yang jadi tadi masalah. dibilang yang rancunya itu di sini. Itu loh. Ketika susut kenapa kok pelayaran Pelayaran yang suruh nanggung. ya atau mewakili kargo owner yang menanggung ya. Nilainya juga lumayan itu ya. Lumayan. Iya, ngitungnya mungkin CAF ngitungnya harganya. Karena kita bicara curah ini benar-benar teknis operasionalnya nggak bisa kita ukur secara Sebenarnya ada Pasti juga ya. ada juga apa namanya masalah-masalah yang lain kalau kita mau declare segala macam itu nggak selain bea cukai, yang mana agen ini tempatnya salah. Oke. Curhat ini. Oke, boleh. berarti ini kalau- Saya tuh sini ya. Agak dalam tuh. Siap tuh. Gimana? Tempatnya salah. Misal nih, mungkin Pak Randi pun semuanya ngalamin ya. Contoh kita kalau di Surabaya nih, kalau untuk floating time itu kan pasti dikasih ada yang kapalmu bongkar 15.000 tak kasih 3 hari. Oke. Etmal. Ya, Tiga Biaya Etmal. Etmal. Oh, itu dari KSOP ya berapa Ya. etmal Dari kan? port Iya. service Ya. dan 3 hari. KSOP. 3 ya. hari. Iya. Ternyata di waktu dia lebih 3 hari, Mhm. kita harus ngajuin perpanjangan. Oke, iya. Ya kan, perpanjangan. Kalau nggak perpanjangan, Heeh. kita nekat nih. Karena nggak setuju sama KSOP, lu harus keluar. Oh. Tapi kan nggak mungkin tinggal sedikit cepat kasih perpanjangan segala Iya, macam. iya, iya. Keluar, kita nekat nih. Nekat kasih perpanjangan. Pasti akan muncul denda dari Pelindo. Dendanya juga nggak kecil. Dan dia masuk ke keagenan. Iya. Owner yang Owner. bayar. Itu Kenapa? denda karena ada pergerakan kapal keluar. Gitu. Bukan. Bukan, karena keterlambatan jadi Keterlambatan Etmal. perpanjangan. over Etmal dari itu ya? Over dari Denda. 3 hari tadi yang Iya. ditetapkan. Ya itu aturan dari Pelindo sendiri kan. Betul. Ya, ya. Tapi kan bisa kita ngasih listen kan. Katakanlah mungkin ada hujan. Kalau hujan mungkin kan off cut mungkin ya kalau hujan itu. Kalau hujan sih oke, tapi kadang-kadang yang waiting track tuh loh. Makanya saya kadang-kadang lagi kepin diskusi ngajak ke KSP Pelindo. Kalau memang bebannya yang bongkar itu bukan agen, tolong itu Jangan kasih ke perpanjangan agen. yang Jangan. Tapi benar juga loh itu. Iya. Tapi Jadi selesai, dua Pelindo juga- case tadi yang kita bicarain Iya. itu ya. Terkait saya susut pernah dan kena Etmal itu. hampir 5 Pak. Iya, Mas. iya. Dan kebetulan gantiin kapalnya dia juga waktu itu. saya lah. Nah, gitu ya. Tapi saya kebantu sama KSOP yang lama. Lama banget lah KSOP yang KSOP Ada yang kebijakan lah. suka golf lah dulu. Iya, suka iya, golf. Oh, oke. Kebantu karena dia bilang dikasih pindah ke depan menggantikan kapalnya Pak Alpat Reza jam 17. Ternyata kapalnya Pak Alpat Reza ini nggak selesai jam 17, jam 24.
kita mau gerak kemana gitu loh. Karena saya yang lebih jam 17 saya udah closing time. Dendanya itu hampir 500 juta. Itu yang memang akhirnya KSOP bilang, gue bantu, enak aja gimana mau gerak. Ya alhamdulillah. Jadi perlu didiskusiin tuh ya. Sebenarnya masih ada celah lah, maksudnya Masih ada kebijakan. aturan tuh ya nggak sakit amat lah, ada kebijakan. Sama gerak juga gimana nggak bisa, kapasitas juga belum selesai. Nah ini kalau port charges-nya kalau memang apa namanya dendanya 1 juta 2 juta kita tutup mata keagenan. Kalau sampai USD ya? Iya. Wah. USD kan gitu biasanya. Jadi inilah kadang gini ya, kita ini sebagai pengusaha itu kadang dibingungkan dengan peraturan-peraturan dalam negeri kita sendiri. Iya. Undang-undang ini banyak pasal karet. Jadi contoh ini kayak penalti nih, penalti bea cukai ini bos. Itu nilainya kalau susut 25 sampai mentok 250 juta kalau nggak salah. Tidak ada klasifikasi. Ada yang kena pot ini 25 juta aja. Nanti yang pot ini ditambahkan kargo yang susut. Jadi bisa bengkak, tergantung. Berarti nggak ada dasarnya maksudnya? Nggak, maksudnya untuk juknisnya. Iya. Itu tidak ada klasifikasi. Jadi dari aturan itu nggak ada aturan teknis. Jadi hanya turun gini aja. Kalau jadi susut, denda 25 juta sampai 250 juta, gitu aja. That's it. Penentuannya bea cukai yang punya. Klasifikasinya nggak ada. Inilah pasal karet. Lalu gara-gara itu juga, misal aku udah kena denda 25 juta. Ya, 25 juta. Tiba-tiba aku ngagenin kapalnya Pak Wibi. Udah kena 25 juta. Susut juga. Gue kena 50 juta. Gue tadi kemarin 30. Lu kenapa progresif belum selesai? Oh, men gitu loh. Waduh. Kadang-kadang kalau gitu gue nggak jadi deh jadi agent gue ya simpel pun. Pusing. Ownernya kadang-kadang udah pinter. Kadang-kadang tanya, lu kemarin ada kena apa namanya susut nggak penalti? Kenapa? Ya enggak, jangan karena kena penalti progresif kena gua. Nah, sampai begitu tahu. Ya, jadi memang inilah yang kemarin juga saya bahas sempat di Suara Surabaya. Saya di Surabaya. Suara Surabaya kita penelpon aktif lah, ya ikutlah kadang nimbrung. Sebagai anak bontot ya, sebagai anak bontot. Sebagai anak bontot. Kemarin dibahas juga masalah bea cukai juga nih. Kita juga ngomong, ini peraturannya ini yang harus tidak ada klasifikasi sehingga kita sebagai pelaku usaha ini kan bingung. Kadang yang agen ini kena 25 juta, yang agen ini ditambah di pot mana ditambahkan lagi progresif. Bukan progresif lagi tapi ditambahkan kargo yang susut. Kadang nilai nominalnya itu bukan 25 juta, kadang 80 juta, 50 juta kita harus bayar ke negara. Lah sedangkan yang susut ini, duitnya konsen ini nggak bisa diambil. Iya. Jadi double dong negara dapat kan. Ini esensinya dari DPP, DPW ya. Iya. Untuk bisa terus memperjuangkan ya. Atau menurut saya sih pemerintah menurut kita aturannya sebetulnya nggak adil lah. Nggak adil. Mungkin pemerintah itu membuat aturan itu tidak melihat lapangan mungkin. Itu saya makanya loh ya. pentingnya kementerian atau pemerintah dalam hal ini dalam mengatur dan membuat regulasi ini tahu proses bisnisnya, bos. Harusnya cek lapangan dulu. Proses baru bisnis membuat dia aturan. tahu, produk knowledge-nya tahu, baru dia bikin aturan. Betul. Kan gitu. Kalau agen kalau diprogresif 250 juta, apa nggak dengar? Nah, Ya kan? Apa nggak langsung kepala gini aja gitu. Emang berapa kolvinya? Itu kalau progresif kan 25 50. Lah kalau dalam sebulan kita dapat susut semua apa nggak mati kita? Ya, ngomong apa emang berapa kolvinya? Masa cek di bio. Yang pasti kalau sebulan 250 juta. Ya kita maksudnya kita ya kerasa juga lah. Maksudnya ya kita harus lebih fair lah kalau saya lihat. Enggak, mungkin harusnya lebih harus ada kebijaksanaan lah. Ya, harus lebih jelas. Iya. Soalnya kadang implementasi di bawah ini beda-beda. Iya. Wah, ternyata Rame juga ya. Rame juga tuh. Nggak kerasa loh. Si anak bontot ini ternyata juga banyak problem tuh. Ya walaupun mirip-mirip tapi kayak lebih parah. Ya kita mungkin sesama sosial mungkin ya sama-sama. Kita ini kan beririsan nih. Iya. Alfi Ilva ada bea cukai, kita bea cukai. Iya, makanya itu tadi kecuali yang imigrasi aja nggak ada. Iya. Pelindo kita beririsan, KSOP kita beririsan ya kan. Sama, mirip-mirip. Ya mungkin next time ayo lah buat Coffee Morning. Audiens sama mereka kita undang lah. Nggak apa gitu. Sebenarnya kita udah sering ya, Tom ya. Anak bontot aja nih mungkin belum. Ya, enggak, jadi kendala kita ini kan sama. Kalau di instansi ini kalau ada masalah dengan Alfilva di bea cukai mau ngajak ISA diskusi, ayo kita ke sana. Kita siap kok. Maksudnya kita support. Karena apa? Permasalahan kita ini sama. Kecuali imigrasi, kalau karantina tumbuhan aja mungkin nama hewan kan. Kalau kita karantina manusia, bedanya itu doang. Wah, Tom kayaknya kalau
melihat masalahnya anak bontot ini kayaknya mungkin 1 hari itu kayaknya itu. Mereka masih banyak mengeluhnya. Pak Ketua curhat. Mumpung di podcast ini curhat Inilah Pak Ketua. gunanya podcast. Kita curhat ya Pak Ketua ya. Kita banyak kayak di apa namanya Ternyata meluap-luap juga. Iya, belum juga. Kayak Saya enggak loh. oh enggak. Santai. Kalau saya stalker dari story-nya masih grup-grup terus aja tuh. Dia santainya karena nggak ada masalah. Kita yang kena masalah mulu, ya kan? Di pot sana kena masalah, di pot sana. Apa nggak pusing kita? Kalau beliau mah santai golep gini aja kan gitu. Iya. Jadi sobat logistik, Oke. kayaknya kalau ngelihat membahas masalah satu persatu sih mungkin Nggak cukup lah. Tapi paling tidak ada satu gambaran lah buat saya. Yaitu tadi sudah saya sampaikan. Untuk satu sobat logistik sudah banyak pilihan lagi. Maksudnya tidak sedikit pilihannya untuk memilih agen ketika ada perjalanan kapal gitu loh, Tom. Kayak kita dulu kita tahunya A, B, sekarang udah A sampai Z mungkin tuh. Ada mungkin udah tambah Z A, Z B, Z C gitu tuh. Gitu Tom. Nah, kira-kira ini di akhir statement ini ada kira-kira statement apa nih yang bisa disampaikan kepada closing statement ya. untuk sobat-sobat logistik Alfi Ilva di Jawa Timur lah. Mungkin Pak Ketua nih bisa ngasih closing statement kesan-kesannya. buat teman-teman Kata-kata sobat apalah, logistik. iya, sobat logistik. Apa? Pilihlah aku jadi agenmu. Saya cuma terima kasih kepada DPW Alfi Ilva. Ini amazing place ya. Wah, ditiru dong. Asik. Pinjemin duit dong. Oke. Disebutin Berapa ini. dolar? Waduh, tolong diedit ya. Tidak. Aduh, itu tambah banyak titnya nih. Oke, terima kasih kepada DPW Alfi Ilva Jatim atas waktunya. Semoga kita bisa berkolaborasi, Pak Wibi, Pak Alpart. Ya, tetap saling berkontribusi di dalam shipping bisnis. Kolaborasi. Ya, we have to be humble person juga. Harus, kan? ya. Kan kadang ada up and down Iya, juga. betul. Ya, tetap sukses. Sukses Selalu dan jangan lupa lagi nih. Apa ini? Yang belum daftar Nah, lah. Udah itu aja. Ini Semua penghuni liar ini loh. Enggak gini. Ini untuk semua asosiasi ya. Bukan hanya Rambut gua udah mulai putih tau nggak? ISAA, APBMI, Alfi Ilva. Kita pakai YouTube nanti ada rumah logistik ya, nanti dibuka aja. Karena jujur ya, karena sedih saya ini udah dua kali ya. Iya. Saya tambahin sedikit, sorry Pak Wibi, dikit Nggak aja. mau. Saya bikin event golf setiap tahun. Oh ya? Asik. Ya. Dan sisa dananya, keuntungannya itu saya masukin kas. Oh, luar biasa. Luar biasa. nih. 2024 sama Berarti 2 kali event 2025. Iya. Jangan sekali. Iya, Tahun 3 kali lah paling ke tahun. 2024 udah, Oke. 2006 saya malu, Pak. Oh. Minta sumbangan terus kan teman-teman. Nanti 2027 deh. Udah itu aja. Oke. Turnamen mini golf aja. Iya. Mini golf kan kata ini. Jadi Lagi ada ada. event gede, Dari ada event saya. mini. Nanti Pak Ketua adakan lah. Menarik banget sobat logistik. Kira-kira dari Ketum ada yang mau disampaikan Tum? Ya oke, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak Ketua ini mau ke Jakarta, saya tahan nih. Sama mau ke Bandung juga. Tapi bagaimanapun SAA adalah mitra kerja kita. Iya. Iya, Ya. betul. Karena Setuju. kita ini adalah wakil dari cargo owner, Pak. Ya. Jadi semua dengan Alfi pasti bermitra dan kita berharap kolaborasi kerjasama ke depannya dengan semua stakeholder, pemangku kepentingan dan semua asosiasi yang ada di Tanjung Perak. Kita menjadi keluarga besar untuk menciptakan layanan yang profesional dan layanan yang berkualitas. Nah, Ya, itu yang penting. Betul. Depan. Terima kasih Pak Rahandi, Ya, Pak terima kasih, dan Pak Pak Wibi, Pak Randi. Alpart, Ya, terima Semoga kasih. terus kita bisa berkolaborasi ke depan ya. Ya. Sobat-sobat. jangan lupa Tum, ini yang saya paling senang nih Apa kata-katanya. itu? Apa itu? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe ya di medsos channel kita. Iya. Terima kasih sobat logistik. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bos.